Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiyuddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kelas B, nomor induk mahasiswa 2021 01 10 10 Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan tugas pendidikan kewarganegaraan, namun kali ini yang bermaterikan Pancasila dan agama. Langsung saja dalam pembahasannya, pengertian agama. Pertama itu ada pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a, berarti tidak, dan gama berarti kacau. Dua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan sesamanya dan alam sekitarnya tidak kacau. Karena itu menurut Hinduisme, agama sebagai kata benda berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan realitas tertinggi, sesama manusia dan alam sekitarnya. Ketidakkacauan itu disebabkan oleh penerapan peraturan agama tentang moralitas, nilai-nilai kehidupan yang perlu dipegang, dimaknai, dan diberlakukan. Yang kedua, fungsi agama di masyarakat. Pengertian fungsi di sini adalah sejauh mana sumbangan yang diberikan agama terhadap masyarakat sebagai usaha yang aktif dan berjalan secara terus-menerus. Dalam hal ini ada dua fungsi agama yang bagi masyarakat, diantaranya agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap para anggota masyarakat yang menciptakan kewajiban sosial mereka. Dalam hal ini agama telah menciptakan sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Kedua, agama telah memberikan kekuatan penting dalam memaksa dan mempererat adat istiadat yang dipandang sebagai bagus yang berlaku di masyarakat. Secara lebih jauh lagi, bahwa fungsi agama di masyarakat dapat dilihat dari fungsinya, terutama sebagai suatu yang mempersatukan. Dalam pengertian harfiahnya, agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik antara anggota masyarakat maupun dalam kewajiban sosial, yang membantu mempersatukan mereka karena nilai-nilai yang berdasari sistem sosial. Karena nilai-nilai yang mendasari sistem sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan dalam masyarakat. Agama juga cenderung melestarikan nilai-nilai sosial, maka menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan tersebut tidak mudah diubah karena adanya perubahan dalam konsepsi kegunaan dan kesenangan duniawi. Selanjutnya, pengertian negara. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial atau masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi, negara adalah suatu wilayah yang didiami oleh penduduk secara tetap dan punya sistem pemerintahan. Secara etimologi sosial, istilah negara merupakan terjemah dari kata-kata asing, yakni state bahasa Inggris, state bahasa Belanda dan Jerman, dan etat bahasa Prancis. Kata stat dan stage, etat itu diambil dari kata bahasa Latin status atau statum,
Dan berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, latar belakang timbulnya negara. Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah. Pertama, penduduk atau achievement. Kedua, pelaburan atau fusi. Yang ketiga, penyerahan atau change. Keempat, penaikan atau change. Di samping itu terdapat beberapa teori pembentukan negara. Di antaranya adalah pertama, teori kontrak sosial, kedua, teori ketuhanan, tiga, teori kekuatan, keempat, teori organis, kelima, teori historis. Selanjutnya ada hubungan agama dan negara. Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan atau discourse yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Berikut penulis menguraikan hubungan agama dan negara merupakan menurut beberapa pahaman. Hubungan agama dan negara merupakan paham teokrasi. Negara menyatukan agama dengan agama. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala kata kehidupan dalam masyarakat bangsa negara dilakukan atas titah Tuhan. Kedua, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Sekuler, norma hukum ditemukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Tiga, hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah dunia. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri. Kemudian menghasilkan masyarakat agama. Dengan agama dipandang sebagai religion. Realisasi fantasi makhluk manusia. Agama merupakan ketuluhan makhluk tertindas. Berbicara mengenai kehubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua di antaranya. Pertama, hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Maksud hubungan antagonistik tidak adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi politik, Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara, sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestik terhadap ideologi politik Islam. Yang kedua, hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan dan kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Jadi kesimpulannya hubungan antara agama dan negara adalah tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Meskipun mungkin norma-norma tersebut
bertentangan dengan norma agama, kehidupan manusia dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Agama secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan atau etimologi dan sudut istilah terminologi. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia, selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Pengertian agama yang dikutip sudah pasti tidak akan mendapatkan kesepakatan, dan sudah dapat digunakan diduga sebelumnya, karena sebagaimana dikatakan bahwa kita sulit sekali atau mustahil menjumpai definisi yang dapat diterima semua pihak. Negara secara literal, istilah negara merupakan keterjemahan dari kata-kata asing, yakni kata state dan stat. Itu diambil dari kata bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap secara terminologi. Negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pancasila dan agama secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan pedoman dalam kehidupan. Tetapi secara khusus, kedua pedoman ini jauh berbeda sudut pandangnya. Pancasila adalah sumber dari gagasan mengenai wujud masyarakat Indonesia yang menjamin kesentosan dan memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila dipergunakan sebagai penggangan hidup bangsa, penyuluhan falsafah hidup bangsa dalam pelaksanaan hidup sehari-hari. Laku dan tindakan atau perbuatan secara warga negara Indonesia wajib mengamalkan dan mencerminkan pancaran Pancasila. Pancasila pun adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan agama adalah pedoman hidup kita yang khususnya berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, harus didasari bahwa kebenaran yang dapat dicapai oleh kita adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Tidak semua manusia mengenai bahwa dia mempunyai agama. Agama adalah wahyu atau karunia dari Sang Pencipta kepada kita. Agama adalah kepercayaan, keyakinan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Agama pun tidak hanya sebatas status, melainkan diterapkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang tidak baik, meluruskan yang salah, yang benar. Pendapat yang mengatakan bahwa menjadikan Pancasila sebagai ideologi merupakan sebuah bentuk mengagamakan Pancasila dapat dibantah karena bangsa ini memiliki kebebasan untuk menerjemahkan Pancasila itu sendiri untuk menyederhanakan ideologi hanya sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah agama karena kesederhanaan dan keumuman nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, sedangkan agama sangatlah kompleks untuk diterjemahkan dan nilai-nilainya yang bersifat khusus bagi penganutnya, sedangkan Pancasila menjadi sebuah nilai-nilai umum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun latar belakang agama, Pancasila berbicara tentang kebaikan, sedangkan agama berbicara tentang kebenaran. Ada kalanya kebaikan menjadi kebaikan menjadi bagian dari kebenaran dan sebaliknya, namun tetap terdapat bagian dari kebenaran yang tidak dapat tersentuh
dapat tersentuh oleh nilai kebaikan. Begitu pun sebaliknya, tidak semua nilai kebaikan merupakan kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan apabila banyak menggunakan yang saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang luas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.